strategi pemasaran. Perkenalkan, saya Nafisa Naratuliza selaku staf kepegawaian dan sebagai MC. Saya Rendra Noviananggara selaku Direktur Utama dan sebagai pemimpin rapat. Saya Salsabila Rizky Amaliana selaku Sekretaris dan sebagai notulis. Saya Salsabila Firaulia selaku Manajer Kepegawaian dan sebagai tipe pemersatu. Saya Safira Putri Yasmin selaku Manajer Pemasaran dan sebagai tipe penyerang 1. Saya Katrina Deshifa selaku Manajer Keuangan dan sebagai pemberi informasi 1. Saya Siti Fatima selaku staf keuangan. Saya Mutiara Dewanda Agata selaku Manajer Humas dan sebagai tipe pemberi informasi 2. Saya Raisa Putri Setiawan selaku staf pemasaran sebagai tipe penyerang 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur PT Barata Batik, Bapak Rendra Fafian SEME. Yang saya hormati Sekretaris PT Barata Batik, Ibu Salsabila Rizky SEME. Yang saya hormati Manajer Keuangan Ibu Katrina Deshifa SAK. Yang saya hormati Manajer Pemasaran Ibu Syafira Putri SK. Yang saya hormati Manajer Kepegawaian Ibu Salsabila Firly SESN. Yang saya hormati Manajer Humas Ibu Mutiara Dewi SOS, serta seluruh staf yang telah hadir dalam acara rapat kali ini. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara rapat dalam meningkatkan omset dan strategi pemasaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Naratuliza yang akan memandu acara rapat pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara rapat yang akan kita laksanakan untuk beberapa jam ke depan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan oleh Direktur PT Barata Batik. Yang kelima, membaca laporan oleh Manajer Keuangan dan Manajer Humas. Yang keenam, pembahasan dan tanya jawab.
Yang ketujuh, kesimpulan. Yang kedelapan, penutup. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita membuka acara rapat pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Fatimah SAK. Kepada yang bertugas, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhan, kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Safira Putri SH. Kepada yang bertugas, disilahkan. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bersatu airku semuanya. Marilah jiwa yang berbangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, disilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Syafira, disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Direktur PT Barata Batik kepada Bapak Rendra Fafian SEMP, disilakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan rapat. Terima kasih atas sambutannya Bapak Rendra. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan laporan dari Manajer Keuangan dan Manajer Humas. Kepada Manajer Keuangan dan Manajer Humas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir rapat pada hari ini. Saya Fatimah Syifa selaku manajer keuangan yang akan memaparkan materi tentang
dari rapat ini yaitu yang pertama, menganalisis penyebab penurunan omset dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, menyusun solusi konkret untuk mengatasi penurunan omset. Yang ketiga, meningkatkan sinergi antar divisi untuk mencapai solusi yang efektif. Lalu yang berikutnya, tingkatan penurunan omset. Yang pertama, penurunan omset terjadi pada produk alas meja, yaitu turun sebesar 20% dan sepatu turun sebesar 15%. Yang kedua, penyebab utama, kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan dan keluhan pelanggan. Yang ketiga, waktu terjadi, penurunan signifikan tercatat dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya, penyebab penurunan omset. Yang pertama, produk, penurunan penjualan produk alas meja dan sepatu. Yang kedua, biaya produksi, kenaikan harga bahan baku 10%. Permintaan pasar, penurunan permintaan dari pelanggan lama di beberapa wilayah. Yang keempat, kompetitor, citra produk yang kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih agresif. Berikutnya, kendala dan usulan solusi. Yang pertama, produk terkena dampak. Alas meja sebesar 20% dan sepatu sebesar 15%. Yang kedua, biaya produksi. Kenaikan bahan baku hingga 10% mempengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga, wilayah terpengaruh. Penurunan permintaan paling terasa di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, citra produk. Reputasi produk mulai kalah bersaing dengan kampanye promosi kompetitor. Selanjutnya, saya dari manajer humas akan melanjutkan laporan dari Bu Nada. Yang pertama, feedback pembeli. Setelah kami telusuri, harganya kurang terjangkau, model produk kurang mengikuti tren, dan pembeli merasa citra produk perusahaan kalah saing dengan kompetitor. Selanjutnya, strategi dan solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, efisiensi biaya, pengurangan biaya operasional yang tidak esensial. Yang kedua, strategi pemasaran, perbaikan citra produk di media sosial. Yang ketiga, perbaikan layanan penjual, meningkatkan kecepatan pengiriman dan respon layanan pelanggan. Dan yang terakhir, pengembangan karyawan, evaluasi kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim. Target untuk setiap divisi. Yang pertama ada divisi pemasaran, tingkatkan interaksi dengan pelanggan di media sosial dalam 1 bulan. Yang kedua, divisi keuangan dengan laporan evaluasi supplier dan penghematan biaya dalam 1 minggu. Yang ketiga, divisi kepegawaian, evaluasi dan pelatihan internal dalam 2 minggu. Dan yang terakhir, divisi layanan, perbaikan dalam pengiriman dan layanan pelanggan dalam 2 bulan. Yang terakhir, penurunan omset disebabkan oleh kombinasi dari harga bahan baku yang naik, penurunan permintaan, dan citra produk yang kalah saing. Yang kedua, solusi mencakup efisiensi biaya, peningkatan strategi pemasaran digital, perbaikan layanan penjual, dan pengembangan kompetensi-kompetensi. Yang terakhir yaitu tindakan lanjutan akan dilakukan segera dengan target yang jelas untuk setiap divisi. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian laporan dari manajer keuangan dan manajer humas. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi pembahasan dan tanya jawab. Kepada peserta rapat disilakan untuk memberikan pendapat dan usulannya. Dimohon untuk peserta jika ingin berbicara dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fokus kita hari ini adalah membahas penurunan omset dalam 3 bulan terakhir. Saya ingin kita bersama-sama menganalisis penyebab dan mencari solusi yang konkret. Mari kita mulai dengan tim laporan keuangan. Ibu Nada, silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Berdasarkan data yang kami peroleh, omset mengalami penurunan signifikan, terutama pada 2 produk terbaru kami, yaitu alas meja dan sepatu. Penjualan alas meja
menurun sebesar 20% dan produk sepatu menurun sebesar 15%. Di sisi lain, biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga bahan baku sebesar 10%. Selain itu, ada penurunan permintaan dari segmen pelanggan lama di beberapa wilayah. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan Ibu Nanda. Apakah ada informasi tambahan? Baik, Ibu Mutiara, disilakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami telah menganalisis ulasan dari pelanggan, terutama di media sosial. Ada peningkatan keluhan terkait layanan purna jual, terutama di wilayah barat dan tengah. Keluhan ini mencakup keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan respon layanan pelanggan yang lambat. Selain itu, citra produk kita mulai kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih agresif dalam promosi. Terima kasih Ibu Mutiara atas informasi yang telah disampaikan. Apakah mungkin ada pendapat lain? Baik, Ibu Syafira, disilakan. Dengan hormat, saya setuju bahwa citra produk kita perlu diperbaiki. Namun, saya rasa akar masalahnya adalah kurangnya strategi pemasaran yang inovatif. Kompetitor kita sudah mulai memanfaatkan kampanye digital secara efektif, sementara kita masih terlalu bergantung pada promosi konvensional. Apakah ada pendapat lain? Baik, silakan Ibu Raisa. Setuju, Bu. Selain itu, target pasar kita sudah mulai bergeser. Generasi muda lebih memilih produk kompetitor karena dianggap lebih modern dan relevan. Kita harus mulai mengubah pendekatan dan fokus pada generasi baru ini. Baik, terima kasih Ibu Raisa. Baik, saya mengerti ada beberapa faktor yang mempengaruhi, namun kita tidak bisa hanya menyalahkan pemasaran. Bagaimana dengan sisi operasional, Ibu Nanda? Apakah ada peluang untuk efisiensi biaya? Baik Bapak Hendra, saya izin menjawab. Ada beberapa opsi yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, kita bisa mencari supplier baru dengan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, kita perlu mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak terlalu esensial tanpa mengorbankan kualitas produk. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Mungkin apakah ada pendapat lain? Baik, silakan Ibu Mutiara. Baik, kami juga siap untuk meningkatkan kampanye positif di media sosial dan memperkuat citra produk. Namun, ini tentu membutuhkan koordinasi dengan tim pemasaran dan dukungan anggaran tambahan. Baik, terima kasih Ibu Mutiara. Apakah ada pendapat lain? Baik, disilakan Ibu Raisa. Jika boleh menambahkan, promosi digital harus menjadi prioritas utama kita sekarang. Banyak kompetitor berhasil menarik perhatian generasi muda melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Saya rasa kita harus segera membuat kampanye yang lebih kreatif di platform-platform tersebut. Baik, terima kasih Ibu Raisa. Mungkin ada usulan lain? Baik, Ibu Syafira, disilakan. Benar, namun untuk menjalankan ini semua, kita perlu memastikan bahwa alokasi anggaran sudah sangat mencukupi. Jika tidak, strategi sebagus apapun tidak akan bisa dijalankan secara maksimal. Baik, terima kasih Ibu Syafira. Terima kasih atas masukannya. Saya ingin mendengar pandangan dari manajer pegawaian. Bagaimana pendapat Anda terkait koordinasi antar divisi? Baik Bapak, menurut saya kunci utama di sini adalah sinergi antar divisi. Tim pemasaran, humas, dan keuangan harus duduk bersama untuk menyusun strategi yang komprehensif. Selain itu, kami juga perlu mengevaluasi kemampuan tim di masing-masing divisi. Apakah mereka sudah cukup memahami kebutuhan pasar yang terus berubah? Jika diperlukan, kami bisa menyelenggarakan pelatihan tambahan. Masuk akal. Baik, saya akan merangkum beberapa poin. Yang pertama,
kita perlu meningkatkan strategi pemasaran digital. Yang kedua, tim keuangan harus segera mencari opsi efisiensi biaya. Yang ketiga, humas dan pemasaran harus bekerja untuk memperbaiki citra produk. Dan yang terakhir, tim pegawaian perlu memastikan persiapan dan kompetensi sumber daya manusia kita. Baik, kami akan segera mengevaluasi supplier dan mengidentifikasi penghematan biaya yang memungkinkan. Saya akan memberikan laporan detail dalam waktu 1 minggu. Baik, kami juga akan mulai menyusun konsep kampanye baru bersama tim pemasaran. Target kami adalah meningkatkan interaksi dengan pelanggan di dunia media sosial dalam 1 bulan ke depan. Baik, kami siap menyusun strategi promosi digital, Bu. Kami akan memberikan beberapa proposal dalam rapat berikutnya. Kami akan mulai dengan evaluasi internal dan menyusun pelatihan tambahan jika diperlukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah memasuki acara tanya jawab dan diskusi pada rapat kali ini, kita akan mengambil jeda singkat selama 20 menit untuk merilekskan diri masing-masing. Silakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk berkumpul kembali dikarenakan kita akan memasuki sesi pembacaan hasil rapat pada hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Salsabila Rizky SEMM selaku Sekretaris PT Barata Batik. Kepada Ibu Salsa, disilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan utama dari rapat pada hari ini. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis penyebab penurunan omset adalah penurunan penjualan produk alas meja dan sepatu akibat kenaikan biaya bahan baku, keluhan pelanggan, dan strategi pemasaran yang kurang kompetitif, dan perubahan preferensi pasar, terutama generasi muda yang lebih memilih produk kompetitor. Yang kedua, untuk mengatasi hal ini, kami sepakat untuk melakukan beberapa solusi dan strategi, yaitu efisiensi biaya melalui evaluasi supplier dan penghematan operasional, meningkatkan strategi pemasaran dengan fokus pada promosi digital, kampanye kreatif, dan kolaborasi pemasaran dengan humas, serta perbaikan layanan dengan meningkatkan layanan purna jual dan respon layanan pelanggan. Selain itu, kami juga akan melakukan pengembangan karyawan dengan melakukan evaluasi dan pelatihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, sebagai tindakan lanjutan, manajer keuangan evaluasi supplier dalam 1 minggu, humas dan pemasaran, konsep kampanye digital baru dalam 1 bulan, dan yang terakhir kepegawaian, evaluasi internal dan pelatihan jika diperlukan. Baik, terima kasih Ibu Salsa yang telah menyampaikan hasil rapat kali ini, yaitu penyampaian penutup oleh Bapak Rendra Fafian SEMM. Kepada Bapak Rendra, disilakan. Baik, rapat saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya harap kita semua bisa segera mengkoordinasi solusi yang telah dibahas. Selamat bekerja. Sebelum kita menutup acara rapat hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama agar semua keputusan yang kita sepakati dapat memberi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara rapat dalam meningkatkan omset dan strategi pemasaran. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Eh?